Tensi dunia tengah panas dengan kabar mengenai perang yang meletus di berbagai belahan dunia. Kita akan membahasnya secara lengkap untuk Anda di Dunia Makin Hot, Indonesia harus bagaimana? Belum ada setengah jalan, tahun 2005 ini sudah mengukir banyak cerita. Ini kalau kita lihat banyak sekali ya, dunia sudah terjerumus ke dalam pusaran konflik tak berkesudahan. Dan dentuman senjata ini di medan perang, ini kalau kita lihat serangan sanksi di meja dagang dan bara diplomasi yang juga terus membara di berbagai belahan bumi. Tahun ini seolah menjadi peringatan keras ya bahwa stabilitas global yang rapuh dan juga penuh resiko dan juga perang demi perang gak hanya mengguncang negara adidaya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini juga menjalar cepat ke perekonomian global. Menyentuh di tiap lapis kalau kita lihat kehidupan termasuk di Indonesia ya. Lalu kalau kita lihat konflik mana yang paling menggemparkan dan bagaimana Indonesia bertahan di tengah gempuran krisis Indonesia ya. Kita lihat di slide yang pertama ya, ini ada perang tarif Trump. Ini kalau misalkan kita lihat ya, pada April 2025 kalau kita lihat ya, dunia kembali diguncang keputusan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump resmi menerapkan dua kebijakan tarif impor. Yang pertama, ini tarif universal 10% untuk seluruh barang asing yang masuk ke Amerika Serikat. Lalu berikutnya ada yang kedua gitu ya, tarif resiprokal yang ditargetkan pada negara-negara tertentu termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan tarif impor 32%. Trump beralasan Indonesia selama ini memberlakukan tarif 30% untuk etanol dari Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat hanya mengenakan tarif 2,5% terhadap produk serupa dari Indonesia. Dengan dalih keadilan dagang, Trump membalas dengan sistem tarif balasan. Nggak hanya RI, perang tarif juga memanas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Trump menggandakan tarif impor atas produk China hingga 145%. Sebagai balasan, Beijing menaikkan tarif produk Amerika Serikat hingga 125%. Kini sistem tarif Amerika Serikat mengacu pada prinsip siapa menyerang akan dibalas. Tarif impor ke Amerika Serikat melonjak rata-rata 32%, bahkan mencapai 47% untuk beberapa negara berkembang. Kamboja tercatat sebagai negara dengan tarif tertinggi sebesar 49%. Disusul Laos, Vietnam dan juga Indonesia di posisi ke-6. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menkyu Sri Mulyani langsung ke Washington untuk bernegosiasi. Beberapa hasil awal negosiasi meliputi peningkatan impor produk asal Amerika Serikat seperti gandum dan juga migas, insentif fiskal dan relaksasi TKDN sektor teknologi. Namun gejolak nggak hanya datang dari meja perundingan dagang. Di sisi lain, dunia, dentuman artileri dan derap tank terus menggoyak Ukraina. Perang militer belum berhenti, bahkan semakin luas, brutal dan juga luas juga dampaknya. Kita akan lihat seperti apa nih ke medan konflik berikutnya di jantung Eropa Timur. Ya, perang di Eropa Timur kembali memasuki babak baru mulai Kamis 8 Mei 2025. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata 3 hari terhadap Ukraina. Perintah langsung kepada militer untuk menghentikan serangan berlaku hingga 11 Mei pukul 00 waktu Moskow. Deklarasi gencatan ini sebenarnya sudah dilontarkan sejak akhir April. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak durasi 3 hari dan mendesak agar gencatan berlangsung penuh selama 30 hari. Gencatan ini bertepatan dengan peringatan hari kemenangan Rusia dalam Perang Dunia II. Namun Rusia memperingatkan secara keras ya, jika Kiev ini melanggar kesepakatan, maka serangan balasan akan dilancarkan. Ini adalah gencatan senjata ketiga sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Yang pertama terjadi saat Natal 2023. Ini kalau kita lihat disusul Paskah 2025. Namun keduanya gagal berlangsung lama akibat saling tuduh pelanggaran dan kita lihat juga meski situasi sempat tenang, militer Ukraina juga tetap melaporkan serangan udara Rusia di wilayah Sumy pada Kamis pagi. Zelensky menyebut sebanyak 140 drone ini menyerang sejumlah wilayah, menewaskan warga sipil dan memicu kekhawatiran baru. Di tengah ketegangan yang terus membara, Amerika Serikat resmi menarik diri dari peran sebagai mediator perdamaian. Gedung Putih mengumumkan keputusan ini pada Jumat lalu, ini setelah upaya diplomatik selama berbulan-bulan tak membuahkan hasil nyata.
Presiden Trump bahkan menyatakan dirinya bisa hentikan perang dalam sehari jika terpilih kembali sebagai presiden. Namun ketika tak melihat niat damai dari kedua belah pihak, Amerika Serikat memilih mundur. Belum mereda luka di Eropa Timur, bara konflik kini membara di kawasan Asia Selatan. India dan Pakistan kembali bersih tegang, membuka potensi perang baru di wilayah dengan sejarah panjang ketegangan nuklir. Kita lihat seperti apa detailnya. Ya, kawasan Asia kembali bergejolak gitu ya, Asia Selatan. Hubungan India dan Pakistan memanas usai insiden penembakan massal di wilayah Kashmir yang memicu kekhawatiran dunia akan potensi pecahnya perang terbuka antara kedua dunia yang berkekuatan nuklir begitu ya. India dan Pakistan sama-sama dikenal sebagai negara bersenjata nuklir sekaligus pemain baru di sektor teknologi. Namun India berada selangkah lebih maju menjadi pusat ekosistem digital global dan tujuan investasi berbagai raksasa teknologi. Namun kemajuan itu tak meredakan bara di perbatasan. Sebanyak 43 orang dilaporkan tewas usai kedua negara saling meluncurkan artileri barat di sepanjang line of control. Penembakan terjadi setelah India melancarkan serangan rudal mematikan pada Rabu lalu. AFP mencatat Pakistan mengklaim 31 warga sipil tewas akibat serangan India, sementara New Delhi menyebut 12 orang gugur akibat penembakan Pakistan. Saling serang ini terjadi 2 pekan setelah India menuduh Pakistan mendalangi serangan di wilayah Kashmir, tuduhan yang telah dibantah keras oleh Islamabad. Militer India mengklaim telah menghancurkan 9 kamp teroris dan menyebut serangannya bersifat terfokus dan terukur. Namun, Pakistan melaporkan bahwa India justru menghantam sebuah pesantren di Bahawalpur. Menewaskan 13 orang serta merusak fasilitas kesehatan dan pendidikan di Muridke. Bahkan pembangkit listrik tenaga air di Kashmir melaporkan ini dilaporkan menjadi target setelah India mengancam akan menutup aliran air lintas batas. PM Pakistan Shehbaz Sharif mengecam keras mengenai serangan India, ini menyebutnya sebagai aksi agresi brutal yang tidak akan dibiarkan tanpa respons. Saat Asia Selatan memanas, Timur Tengah pun tak kalah tegangnya. Pertempuran antara Israel dan Gaza terus berkecamuk memperpanjang daftar krisis global yang belum menemukan jalan damai. Kita lanjutkan ke zona konflik berikutnya di jantung Palestina. Ya, konflik Israel-Palestina kembali membara tanpa titik terang. Di awal Mei 2025, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan perluasan operasi militer besar-besaran ke jalur Gaza. Netanyahu menegaskan serangan ini bukan sekedar respons, melainkan operasi militer intensif untuk mengalahkan Hamas secara total. Namun ia tidak merinci berapa luas wilayah Gaza yang akan direbut, hanya menekankan bahwa serangan tak lagi bersifat sementara. Dan kita lihat ya, kita baca sama-sama ini pernyataan dari Benjamin Netanyahu. Penduduk akan dipindahkan. Tujuannya adalah sebaliknya. Ya, pasukan Israel ini tidak akan masuk, menyerang lalu mundur seperti sebelumnya. Dan kami akan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman. Itu menurut beliau, Benjamin Netanyahu. Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui ekspansi militer penuh, rencana mencakup penaklukan jalur Gaza, kontrol penuh atas wilayah, serta evakuasi besar-besaran penduduk ke wilayah selatan. Seorang pejabat keamanan senior mengungkapkan tujuan utama operasi ini adalah mendorong warga sipil keluar dari zona pertempuran dengan dalih perlindungan. Namun pengamat internasional menyebut ini sebagai pemaksaan relokasi yang melanggar hukum humaniter. Krisis Gaza kini menjadi salah satu konflik kemanusiaan terbesar di dunia dengan ribuan korban jiwa dan eksodus warga sipil yang terus bertambah setiap hari. Dari Washington hingga Gaza, dunia seakan dikepung perang tanpa ujung. Namun bagaimana dengan Indonesia di tengah pusaran konflik global? Seperti apa dampak nyata yang mulai terasa di tanah air? Dunia yang bergejolak membawa imbas langsung ke pasar keuangan Indonesia. Ketegangan global dari berbagai belahan dunia membuat indeks harga saham gabungan sempat anjlok hingga 7,9%. Pada Maret 2026, IHSG bahkan terpaksa mengalami trading halt selama 30 menit. Ini tanda bahwa tekanan sudah melampaui ambang stabilitas. Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah tak luput dari guncangan. Ini mata uang Garuda merosot tajam dari Rp15.250 ke Rp15.690 per dolar Amerika Serikat hanya dalam 2 hari. Investor asing menarik dana besar-besaran dari pasar negara berkembang dan Indonesia ikut terseret dalam arus modal keluar global. Namun di tengah tekanan itu, neraca dagang RI masih mencatatkan surplus sebesar 4,33 miliar US dollar pada Maret 2025. Ekspor ketiga negara utamanya China, Amerika Serikat, dan India masih mendominasi.
masing-masing sebesar 4,9 miliar US dollar, 3,8 miliar US dollar, dan 2,7 miliar US dollar. Namun ketergantungan Indonesia pada mitra dagang besar itu menjadi pedang bermata dua, begitu ya pemirsa ya. Jadi setiap gesekan baik berupa tarif, embargo maupun konflik bersenjata ini berpotensi menggoyang surplus neraca dagang dan pada akhirnya menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, harapan tentu masih ada ya pemirsa. Tapi harapan saja nggak cukup di tengah dunia yang terus bergejolak. Indonesia harus sigap, cekatan, dan juga penuh perhitungan. Perkuat diplomasi ekonomi, perkuat mitra dagang, dan juga ketahanan domestik. Di era penuh ketidakpastian ini, netralitas bukan berarti pasif, melainkan cerdas dalam memilih waktu, mitra, dan langkah. Karena dalam geopolitik global yang nggak siap akan terseret, dan yang tangguh akan bertahan.